Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alexa, Amelia, Arini dia, Denny, Krista, Naira, Muhammad, sakit, sakit apa Muhammad? Panas. Laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba sakit. Ya. Reza, Rio, Zakia. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketinggalan. Siapa ini? Farhan. Oh ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup bermakna dengan iman, Islam dan ihsan. Sebelum kita mulai, apa sih yang kalian ketahui tentang iman? Iman itu apa sih anak-anak? Iman itu kepercayaan. Kalau di kita itu kan ada yang namanya rukun. Rukun iman jumlahnya ada? Ada? Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada nabi, rasul. Dan yang kelima iman kepada yang akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada jadi kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Terus malaikat itu ada dan mereka melaksanakan tugas sesuai yang diberikan. Jadi ada jobdesknya masing-masing. Itu kalau Islam itu apa sih anak-anak? Islam itu agama. Ya benar, Islam itu agama. Islam itu agama. Jadi orang itu dikatakan orang Islam dia kalau sudah memenuhi rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama sholat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang terakhir gaji bilang. Jadi orang itu dikatakan Islam kalau memenuhi rukun Islam. Yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu apa anak-anak? Ihsan itu ada teman kalian yang namanya ihsan? Ada. Nah, kalau ihsan yang di sini itu artinya kebaikan. Jadi berbuat baik. Jadi berbuat baik itu kan ada 2. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah. Gitu.
Nah, kemarin Bapak sudah share ke guru kelas kalian link pembelajaran, sudah dilihat semuanya? Sudah. Nah, linknya ini ya kemarin Bapak share ya. Nah, sudah dilihat semua ya? Sudah. Oke. Nah, nanti dengan kita belajar ini, itu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kalian itu mampu mengerti tentang iman itu apa, Islam itu apa, dan ihsan itu apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa memberikan contoh dari ketiga konsep tadi, iman, Islam, serta ihsan. Dan yang terakhir, kalian semua mampu mengkaitkan ketiga konsep ini. Gitu anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini, dan kalian punya aplikasi TikTok. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi ini. Ya, kalian buka TikTok, nanti Bapak share TikToknya Bapak. Kemarin isinya tentang video pembelajaran. Bukan selain video, TikTok. Kan sebenarnya ada banyak sekali, tapi Bapak memilih untuk TikTok. Dibuka anak-anak TikToknya. Jadi ini nanti kita bagi ya, jadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ketiga kelompok ini nanti melihat video pembelajaran yang ada di TikTok. Kemudian nanti kalian semua menyimpulkan apa yang kalian pelajari itu, dan Bapak kasih permasalahan, yang mana permasalahan nanti kalian cari solusinya dengan mengkaitkan materi ini. Permasalahannya yaitu tentang seseorang yang suka mencontek. Apakah dia itu menerapkan iman, Islam, dan ihsan? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Amelia, ayo silakan didiskusikan. Bisa berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan dengan temannya yang belakangnya. Saya boleh. Didiskusikan bagaimana kelompok ini. Ayo ini TikToknya dibuka ya. Berapa? Sudah? Oh, sudah. Kelompoknya yang sana? Yuk kita maju, kita presentasikan. Yuk. Kita dudukkan kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Gini saja, kita pakai tepukan. Barang siapa yang tepuknya salah, nanti dia yang mati. Oke, yuk.
metode perwakilan dari kelompoknya. Gini ada ini namanya ada baja. Baja itu kan bilang satu. Nah kalau saya bilang tepuk baja, ya nanti tepuknya sekali, gitu ya. Nah, kalau tepuk ayam, ayam kan kakinya dua, jadi dua kali. Kira kan dua. Tiga ya. Tiga. Karena kakinya satu. Oh ya. Jadi kucing dari tiga ya. Tepuk burung hantu. Burung hantu lagi dua matanya 24 dari tiga tepuk kan goib. Perwakilannya maju. Jadi pemanasan. Sekarang lagi beneran. Oke, sekarang pemanasan. Tepuk ayam. Tepuk ayam. Maju. Tepuk kucing. Tepuk kucing. Tepuk burung hantu. Tepuk baja. Tepuk baja. Tepuk ayam. Ya. Kelompok 2, kelompok B. Siapa perwakilannya? Satu. Apa yang kalian diskusikan tadi silahkan dipresentasikan. Bagaimana seorang yang selalu mencontek, apakah dia tidak mengamankan rukun iman, rukun Islam, serta ihsan? Dan sebaiknya saat kita mengetahui teman kita orang yang mencontek, kita menasihatinya agar tidak mencontek. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Hafid, mau tanya silakan. Film harus acting untuk review begitu. Mungkin mau memberi kritik ya gimana? Bagaimana kita menasihati orang yang mau mencontek tapi orang tersebut tetap berjalan untuk mencontek itu Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok B. Selanjutnya kelompok A. Perwakilan dari kelompok A, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian pelajari tadi. Dan pensi kamu di mana? sudah cari dari beberapa sumber di internet tentunya. Kalau mencontek itu dosa Pak. Itu sangat dosa. Tentu saja para nabi tidak mengajarkan orang yang mencontek. Rukun iman kan tentang keimanan kita, kepercayaan diri kita sendiri. Kalau kita mencontek itu kita dosa Pak. Itu menjadikan harga gimana bisa setan-setan. Lalu disambut panen dengan ihsan kami. Ya pokoknya itu sama-sama nggak boleh dijual.
bisnis, kita itu kan harus mencontek dari bisnisnya orang lain. Itu konteksnya berbeda Pak. Lomba video mobile jurnalis. Kita mencontohnya 3B itu bisa kita sedang ujian. Oh, ketika menuntut ilmu. Ya menurut ilmu kalau yang dibicarakan Pak Amin tadi usaha itu mungkin orang itu butuh referensi dari usaha orang lain gitu. Makanya kita juga membutuhkan ide-ide dari orang usaha orang lain gitu Pak. Jadi kita tidak akan mencontoh asalkan itu baik-baik. Nah, dan bicara untuk mencetak di kalangan masyarakat Indonesia ini sudah sangat melekat Pak. Tentunya di kalangan para pelajar. Soalnya saya juga pelajar yang Pak Amin itu juga banyak mencontek. Jujur saya juga pernah mencontek Pak Amin. Ya. Dan itu sangat dari zaman SD sampai saya SMA itu masih melekat Pak Amin. Cara agar kita tidak melakukan contek itu ya mau gak mau kita itu harus membiasakan hal tidak mencontek jujur satu sama lain. Kan kalau dari saya sendiri kalau mencontek itu karena mungkin ada yang kurang yakin dengan jawabannya sendiri. Kedua dia tidak belajar, jadi dia tidak tahu apa jawabannya, makanya dia ditanya ke temannya dulu. Terus ketiga dia mengandalkan teman yang pintar itu akhirnya. Nah, cara mengatasinya kita sendiri harus mempunyai niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar yakin dengan diri kita sendiri Pak. Iya. Jadi ada. Pak, Kalau kita mencontek terus itu nanti akibatnya fatal Pak. gimana? Kayak mencontek kan kita mencontek orang lain, kita malah bergantung pada orang lain Pak. Jadi ketergantungan ya. Ya, kita tuh harus punya pendirian kepada diri kita sendiri Pak. Apalagi waktu SMA ini, di sini kan kita ada dimana otomatis itu tidak bisa mencontek sama sekali Pak. Maka dari itu kita harus berlatih agar tidak mencontek satu sama lain Pak. Dan hal itu sangat tidak baik dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah Pak. Mungkin itu cukup dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang saya di kelompok C, perwakilan dari kelompok C siapa? Oh, Afid, silakan Afid. Sini Afid. Kakinya mana Afid? Ya. Hasil diskusinya apa sama kelompoknya? Diskusinya untuk kelompok kami kita sedang diskusikan tentang pasti itu iman, Islam, Islam sendiri dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk permasalahannya yang tadi gimana? Masalahnya yang Cara mengatasi solusinya. ya, untuk solusi agar tidak mencontek lagi itu kita tanamkan ke diri kita sendiri bagaimana caranya kita agar tidak mencontek yaitu dengan belajar lebih giat lagi memahami materi yang telah disampaikan pada guru dan sering-sering mengevaluasi diri sendiri bagaimana agar tidak mencontek lagi. Terus sebisa mungkin untuk sebelum kita melakukan ujian ya lupa kita belajar lagi materi yang sudah biasa. Mungkin ada yang mau menanggapi? Nomor 1, nomor 2. Oh iya ya, ini Gareja, gimana Gareja? Padahal seorang yang nakal tetap gak mau belajar terus dia terus mencontek itu bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan sebagai temannya, entah menyatakan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk permasalahan tersebut kan biasanya ada teman yang memang dia kayak belajar atau dia memang nakal atau dia bagaimana kita ya sebagai teman sebayanya atau teman sebangkunya atau teman sekelasnya itu ya bisa memberikan sebuah energi positif kepada dia atau bagaimana lingkungannya dia untuk dia dapat Itu sih Oke. Jadi dari sini diterima gimana? pertanyaan itu sudah basic ya. Nah, ini dari COV kamu sendiri. Jika kamu ada teman yang ingin mencintai kamu, apakah kamu menerimanya? Itu gimana responmu? Terima kasih. untuk menurut saya sendiri untuk point of view saya
kalau misal ada teman yang menyampaikan pada saya, ya sebisa mungkin saya akan mencoba untuk beramal, karena kan itu kan ujian untuk kita sendiri. Ujian lah, tidak ini tak bisa. Ya, bagaimana kalau orang itu memaksa dan mengancam kamu? Apa yang kamu lakukan karena kamu takut atau melawan balik atau menasihatinya balik? Terima kasih. Untuk kalau misal orang tersebut memaksa atau enggak mengancam dan segala macam itu, ya kita diam aja, soalnya itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Karena dalam Islam kan tidak boleh diajarkan untuk menyontek, karena kita ujian itu dianjurkan untuk jujur. Nah, kalau menyontek itu kan perbuatan yang tidak jujur juga. Jadi kita ya harus bodo amat, ya udah biarin aja, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini jadi nomor Satria. Ya kalau Satria boleh instruksi Saya alihkan. kalau di zaman Nabi dulu itu sebenarnya ada nggak sih orang yang menyontek? Ada Pak Amin, ada. Waktu itu bisa ingat pagi jam 12 itu kita lagi ujian untuk pasukan perang lawan pasukan Salim Pak Amin. Itu kita tes masuk tentaranya tentara dan tes tulisnya gitu Pak. Ada itu kan ada cara bikin pedang menteri yang tadi Pak. Iya pasti ada. Tadi kok kata kamu nggak ada tadi? Ada Pak. Oh ada. Setan-setan iblis Pak. Jadi mulai zaman dulu mencontek itu kan sudah ada. Akan tapi kebiasaan buruk itu kalau bisa ya kita tinggalkan. Ya kan? Kalau bisa itu kebiasaan buruk itu kita tinggalkan. Kita mulai dari diri kita untuk memulai apa namanya? Memulai kebiasaan yang baru ya untuk meninggalkan mencontek itu tadi. Oke, terima kasih kelompok 3. Boleh duduk Baik, jadi antara iman, Islam dan ihsan itu semuanya itu berkaitan. Jadi ya, ibaratnya itu bagaikan bangunan. Jadi iman itu ibaratnya fondasinya. Nah, Islam itu bagaikan ininya apa namanya? Bukan Rumahnya itu Islam. Nah, ihsan itu bagaikan atapnya. Jadi kalau ketiganya ini kuat, semuanya ya akan bagus. Contoh iman. Orang mencontek itu kan imannya, artinya keimanannya itu kan kurang. Mau sudah aja? Mau sudah? Masih belum. Jadi ya mau kan belum waktunya, sebentar. Jadi iman itu orang yang mencontek itu dia belum mengamalkan rukun iman. Iman yaitu iman kepada Allah. Karena dia tidak yakin, artinya dia itu melakukan yang dilarang oleh Allah, ya kan? Tidak menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, akan kita itu hidup itu selalu diawasi oleh CCTV. Jadi mana pun tempatnya kita itu diawasi oleh CCTV. Siapa CCTV kita? Ya, CCTV kita itu yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, tetapi kita juga punya CCTV yang utama yaitu Allah. Jadi dimanapun tempatnya Allah itu selalu melihat. Contoh nih, Tuhan melihat. Ya, ternyata puasa itu. Puasa itu ketika lapar. Kita sembunyi di dalam kamar, kemudian minum. Gak ada orang yang tahu. Sebenarnya Allah tahu karena Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui, yaitu Al-Alim. Nama-nama Allah itu semua terkandung di dalam Asmaul itu sampai ya Jalali wa Dzikra. yang takabir yang
dia tidak akan berbohong, tidak akan mencontek. Loh, kalau imannya baik, pasti dia sholatnya ya baik. Terus apa lagi? Rukun iman itu rukun Islam. Naik haji bila mampu. Iya, dia pasti akan kalau punya rezeki yang lebih, dia pasti akan Udah kaji. untuk berangkat haji. Karena haji itu kalau sekarang itu kan menunggunya berapa tahun anak-anak? 30 tahun. Sekarang itu daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun lagi. Nah, kalau umroh itu 1 bulan bisa berangkat. Kalau haji masih lama. Kita menunggu. Nah, kalau orangnya sudah daftar, kemudian dia meninggal, bagaimana? Nanti bisa diganti oleh keluarga yang lain. Nah, jadi uangnya nggak hilang. Nah, orang yang meninggal itu tadi dia sudah berniat pergi haji, jadi tetap mendapatkan pahala. Yang haji titip itu bisa Pak? Haji badal. Walaupun orangnya sudah meninggal, kalian pengen menghajikan orang yang meninggal itu tadi boleh. Namanya haji badal. Ya, kalau dibilang namanya just tip. Tapi kalau istilah alamnya haji badal. Tapi kalau orang yang masih hidup nggak bisa. Nggak bisa, harus orangnya meninggal. Dan nanti dapatnya apa? Sertifikat. Di sana nanti kita menitipkan orang yang ada di sana. Nah, orang yang di sana itu akan melakukan semua rukun haji. Tapi rukunnya haji itu diniatkan untuk orang yang meninggal. Ya, Terus itu benefitnya yang gaji apa Pak? Itu dulu yang dibayar. yang penjelasannya Ya, benefitnya apa? kan kita bayar. Tapi nggak dapat pahala Pak. Ya dapat pahala ya dapat. Kan yang membayar seperti yang itu. Bukan yang meninggal yang membayar. Sebenarnya mau tidak mbak udah nggak ada. Aku pengen mengajikan mbak karena dulu pengen ini lagi belum berjuta. Itu bisa. Kalau itu lebih cepat, karena kita tinggal nyari orang yang bisa, orang yang sana yang menjalankan. Ya itu tadi, itu kembali lagi ke iman, keimanan itu kurang. Jadi dia itu kurang temannya, iya dikasih keuntungan, jadi hasil travel itu tadi dia masih kurang karena kan sifatnya manusia itu kan memang kurang. Nah, ketika dikasih uang banyak akhirnya uangnya coba lagi. Ya iya dibisikin setan itu berdosa. Kalau dikasih titipan itu yang kalian harus amanah ya misalnya itu ya ya istilahnya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Ketua kelas bisa memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan ya ini di kuisis nanti tak kirim ke grup kelas. Nanti segera dikerjakan ini sebagai asesmen sumatif. Penilaian nanti saya pakai dari sini. Itu ada sekitar 100 soal. Nanti sudah Islam nanti dikerjakan.
skip selesai. la antara atas kategori Ya. Nah, kita jadi antara itu paminku. Wahid kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.